Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara bersama dengan semua anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi pada saat ini. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan berdasarkan renungan harian Toraja edisi Sabtu 21 Februari 2026 dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Oleh karena kami percaya bahwa karena kuasa-Mu, karena pertolongan-Mu, kami boleh menikmati hari ini. Bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dengan Roh Kudus-Mu kami percaya kami akan dikuatkan, kami akan dimampukan untuk memahami firman-Mu ini. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Yesaya pasal 58 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Kesalehan yang sejati. Firman Tuhan, serukanlah kuat-kuat, jangan ditahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Hari demi hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan hukum-hukum yang benar kepadaku. Mereka suka mendekat kepada Allah, katanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menghiraukannya? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih sibuk dengan urusanmu dan kamu menindas semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta meninju dengan sewenang-wenang. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Beginikah puasa yang kukehendaki? Hari untuk orang merendahkan diri dengan menundukkan kepala seperti gelaga, membentangkan kain karung dan abu sebagai alas tidur. Itukah yang kau sebut puasa? Hari yang disukai Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan berseru dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar makananmu sendiri dan memenuhi kebutuhan orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam kegelapan dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang gersang serta membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti kebun yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Reruntuhan yang sudah berabad-abad akan kau bangun lagi, dan dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan akan kau perbaiki. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang bolong,
yang memperbaiki jalan supaya seluruhnya layak huni. Amin. Tuhan menolak ibadah yang palsu. Tema perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, ada seseorang yang pernah berkata kepada seorang pendeta demikian, "Kalau pendeta sebaiknya urus ibadah saja, jangan yang lain." Kalimat ini terdengar biasa, tetapi sesungguhnya ini menggambarkan pandangan umum sebagian banyak orang yang menganggap bahwa agama tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Namun, Alkitab dengan tegas menolak hal ini. Yesaya 58 ayat 1-12 bacaan kita menegaskan bahwa ibadah yang sejati harus berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Di dalam bacaan kita ini, Tuhan menegur umatnya karena mereka tampak saleh secara ritual. Mereka rajin berdoa dan berpuasa, tetapi hatinya keras terhadap sesamanya. Sambil beribadah, mereka menindas pekerja, tidak peduli pada mereka yang kelaparan dan membiarkan ketidakadilan tumbuh. Masalahnya bukan pada doa atau puasanya, tetapi pada jurang antara ritual dan keseharian, antara ruang ibadah dan kehidupan sosial. Bagi Tuhan, puasa yang sejati adalah membuka belenggu penindasan, melepaskan tali kuk, dan berbagi roti dengan yang lapar. Ayat 6-7 bacaan kita. Artinya, ibadah yang benar selalu menyentuh ranah sosial, politik, dan ekonomi sekaligus. Nah, kritik Yesaya ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang Kristen yang rajin beribadah, tetapi diam terhadap ketidakadilan, ikut arus dalam politik uang, atau menutup mata pada kemiskinan. Kalau di gereja, Yesus disebut sebagai Tuhan, tetapi di luar gereja, kekayaan kekuasaanlah yang dijadikan Tuhan. Tema perenungan kita di sepanjang minggu ini menapaki kemuliaan Tuhan. Menapaki kemuliaan Tuhan berarti kita berani membawa terang iman ke ruang publik. Kita menjadi umat yang adil, peduli, dan juga jujur. Disitulah kemuliaan Tuhan akan terbit seperti fajar yang menyalakan harapan di tengah kegelapan dunia. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya akan senantiasa menguatkan kami untuk hidup dalam ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Kami senantiasa memperdulikan sesama kami. Kami senantiasa mengusahakan keadilan. Biarlah ya Tuhan, kemuliaan Tuhan akan senantiasa terpancar dalam kehidupan kami semua. Tuhan berkati kami di sepanjang hari ini. Biarlah setiap hal boleh kami kerjakan dengan baik. Setiap pekerjaan, usaha kami, boleh kami kerjakan dengan baik dalam tuntunan kasih Tuhan. Dan kami senantiasa dituntun untuk memancarkan kemuliaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam pertumbuhan perkembangan mereka dalam proses menuntut ilmu. Kiranya mereka semua senantiasa dituntun oleh Tuhan. Setiap orang tua kami dalam usia yang lanjut, kiranya Tuhan juga yang akan memberkati. Diberkatilah oleh Tuhan dan senantiasa dikuatkan oleh Tuhan menjalani hari-hari hidup mereka. Pemerintah kami, kiranya Tuhan juga yang akan senantiasa memberkati. Dalam lindungan kuasa Tuhan, mereka boleh mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan senantiasa menyertai kami. Inilah doa kami, permohonan kami, ampunkanlah dosa kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini.
Selamat melanjutkan kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Shalom dan selamat pagi.